وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali siang ini kita dipertemukan oleh Allah di rumahnya yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepadanya, dalam rangka untuk mencari ridhonya. Semoga semua yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh kita di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita, menuntun kita menuju jalan yang diridhoi Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Hari ini kita bahas bab yakin dan tawakal. Kitab Riyadhus Shalihin, bab yakin dan tawakal. Yakin. Jadi yakin itu sebuah prinsip yang sangat mendasar dalam keimanan kita. Dan yakin itu memang harus dibangun. Ya, harus dibangun. Apa pondasi dari sebuah keyakinan itu? Pondasi dari sebuah keyakinan itu adalah ilmu. Jadi ketika kita memiliki keyakinan yang kuat berdasarkan pondasi yang kuat, maka keyakinan ini akan melahirkan energi yang sangat luar biasa dalam diri kita. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita lihat perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya, itu sungguh sangat dahsyat, sangat luar biasa. Manusia-manusia yang Masya Allah sangat hebat, punya kemampuan yang sangat hebat, punya energi yang sangat luar biasa, sangat dahsyat sekali. Ya, kenapa itu semuanya terjadi? Ya, tidak lepas dari ilmu yang telah mereka bangun, dan ilmunya itu telah sampai pada sebuah keyakinan yang hakiki. Ya, ilmu itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling dasar itu biasanya tidak berpengaruh kecuali sangat sedikit. Tetapi ketika ilmu itu sudah demikian kuatnya mengakar, ya, sampai kita pada sebuah ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang sangat kuat sekali, ya, maka akan melahirkan sebuah keyakinan yang sangat kuat sekali yang disebut dengan hakul yakin, keyakinan yang sesungguhnya. Pada saat keyakinan yang sudah sampai seperti itu, maka kita akan memiliki energi yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Suatu ketika Rasulullah bertanya, suatu ketika ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asbahtu mu'minan haqqan." Wahai Rasulullah, alhamdulillah, pada pagi ini aku menjadi mukmin yang sesungguhnya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wa ma a'lamatu dzalik?" Apa tandanya? Kata Rasulullah. Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, saya itu seakan-akan melihat surga itu ada di depan mataku. Dan saya melihat betapa bahagianya orang-orang yang berada di surga itu. Betapa mereka merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa di dalam surga itu. Mereka sangat gembira, mereka sangat senang. Kemudian saya juga, ya Rasulullah, seakan-akan melihat neraka itu ada di depan mata saya. Saya juga melihat betapa sengsara orang-orang yang ada di neraka itu.
Ya, hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita sudah bisa memiliki ilmu yang sampai surga itu sampai seakan-akan nyata ada di depan kita, itulah ilmu yang disebut dengan hakul yakin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dengan memiliki keimanan yang dibangun di atas fondasi ilmu yang demikian itu, ya, maka kita akan memiliki keyakinan yang kokoh dan kuat. Dengan keyakinan yang kokoh dan kuat, kita akan memiliki energi yang luar biasa, dan bisa dengan energi itu apa saja yang bisa kita lewati, seluruh rintangan bisa kita lewati. Nah, bab kita sekarang ini adalah tentang yakin dan tawakal kepada Allah. Setelah kita yakin, kemudian kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini menyampaikan beberapa ayat yang berkaitan dengan yakin dan tawakal ini. Ayat yang pertama adalah surat Al-Ahzab ayat 22. Allah berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tasliman." Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba, ketika orang-orang yang beriman itu melihat pasukan Al-Ahzab, ya, perang Ahzab itu kadang-kadang disebut dengan perang Khandaq. Perang Khandaq itu Rasulullah yang ada di Madinah melawan sekutu, musuh-musuh yang bergabung, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy Madinah, orang-orang Yahudi, dan kabilah-kabilah yang tidak mau beriman kepada Rasulullah yang ada di antara Makkah dan Madinah dan sekitarnya. Itu bersatu menjadi sebuah pasukan yang sangat besar, ya, lebih dari 10.000, pokoknya sangat besar sekali. Semuanya mengepung Madinah, menggeruduk Madinah. Ya, kayak itu. Nah, diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran ini, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang-orang mukmin itu melihat tentara ini yang demikian banyak itu, qalu ma wa'adana Allahu wa rasuluhu, seperti yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, pasti kita akan menghadapi musuh, dan sekarang kita nyata benar-benar menghadapinya. Maka mereka, wa sadaqallahu wa rasuluhu, maha benar Allah dan Rasulnya, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ya, melihat musuh yang seperti itu, Allah memuji mereka, dan Allah menyebutkan ma zadahum illa imanan, tidak menambah kepada mereka kecuali semakin beriman, wa tasliman, dan semakin berserah diri pada Allah. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa mereka bisa seperti itu? Ya, ini tidak lain karena keimanan mereka sudah dibangun dengan ilmu yang demikian meyakinkan. Ya, ilmu yang sudah sampai pada hakul yakin. Ya, begitu melihat tentara yang demikian banyaknya, ya, mereka tidak mundur. Tetapi keimanan mereka semakin kuat dan semakin kokoh. Ya, berserah diri mereka pada Allah semakin demikian kuat. Ya, ini ayat yang pertama yang dicuplik oleh Imam An-Nawawi ini, ya, dalam hadis Riyadhus Shalihin ini. Yang kedua, ayat yang dicuplik adalah surat Al-Imran ayat 173-174. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lahum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un
wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlil 'adzim. Alladzina qala lahumun nas, alladzina orang-orang yang qala lahumun nas, orang-orang telah berkata kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya pasukan yang sangat banyak telah berkumpul mengepung kalian, fakhshawhum, takutlah kalian pada mereka. Fazadahum imana, tapi apa reaksi mereka? Zadahum imana, tidak menambah kepada mereka kecuali keimanan mereka semakin kuat. Ya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, dan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, tapi di sini ya disebutkan hanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin, maka keadaan kemudian berubah. Ya, keadaan ternyata kemudian berbalik. Ya, dengan kenikmatan dan keutamaan dari Allah. Lam yamsashum su', mereka ya tidak tertimpa kejelekan sedikit pun. Ya, kesusahan sedikit pun. Wattaba'u ridwanallah, mereka tetap mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlin 'adzim, dan Allah itu memiliki keutamaan yang agung. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika menghadapi keadaan yang sulit, keadaan yang di luar batas kemampuan mereka, ya, apa yang mereka lakukan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Langsung saja mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah sebagai backing kita. Ya. Wa ni'mal wakil, Allah itulah sebaik-baik. Ya, zat yang kita berserah diri. Ya, enggak ada yang kita bisa ya backup kita, ya, membantu kita sebaik Allah Subhanahu wa taala. Dialah tempat berserah diri yang paling baik. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, dalam banyak ya zikir itu biasanya terus kemudian diikuti dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada upaya ya illa billahil, kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Agung. Ya, teman sekalian yang dirahmati Allah, ada sebuah riwayat, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya laki-laki. Anaknya sudah dewasa. Seluruhnya keluarga ini adalah seorang sahabat, adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mukmin. Suatu ketika anaknya ini ikut perang bersama Rasulullah. Dan ikut perang bersama Rasulullah, dan ternyata di dalam peperangan itu anak ini ditangkap oleh musuh. Bahkan diriwayatkan setelah ditangkap, ya spesial, dia ini ditempatkan di tempat yang paling spesial gitu ya, dengan diikat rantai. Diikat rantai, tangannya, kakinya, badannya diikat rantai. Secara manusiawi, ya mustahil anak ini bisa keluar. Kemudian orang tuanya mengadu pada Rasulullah. Ini ibunya nangis terus. Ya, dan kemudian ayahnya datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, anak saya tertangkap musuh. Dan di rumah saya kesulitan makan
Karena ya nampaknya anak ini satu-satunya tulang punggung di dalam keluarga itu. Ya, ayah dan ibunya sudah tidak bisa kerja lagi, sudah tua. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Karir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir." Ya, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini terus ulang-ulang. Ya. Kemudian pulang, bapaknya ini pulang sampai di rumah langsung diserbu sama istrinya. Apa kata Rasulullah? Ya, apa solusinya? Ya, diriwayatkan, kemudian diceritakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita disuruh mengulang-ulang la haula wa la quwwata illa billah dan memperbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya, diriwayatkan ya, mulai saat itu mereka kemudian khusyuk hanya mengulang-ulang la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, sore itu dikasih tahu oleh Rasulullah dan menjelang pagi ya, sebelum subuh pintunya ini diketuk orang. Kata ibunya, siapa yang ketuk malam-malam kayak gini? Kata ayahnya, demi Allah itu adalah ketukan anak kita. Begitu dibuka ternyata benar, itu adalah ketukan anaknya. Anaknya sudah pulang dalam keadaan selamat. Dan kemudian beliau bercerita, anaknya bercerita, semalam ketika saya dirantai, ya, tiba-tiba rantai saya ya kendor. Dan kemudian saya lepas, semuanya saya lepas. Begitu saya keluar dari tempat itu, ya, ada kendaraan, ada kuda yang sangat bagus. Ya, saya naikin aja kudanya. Ya. Kemudian di tengah jalan, saya mendapati ternak-ternak mereka yang sangat banyak. Saya giring aja ternak-ternak itu. Hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya sampai di Madinah. Jaraknya sangat jauh antara tempat dia ditawan sampai Madinah itu sangat jauh. Ya. Nah, tapi dengan kuasa Allah semuanya dimudahkan dan semuanya sudah sampai di Madinah. Ya, sebelum terbit matahari, sebelum fajar terbit. Ya, semuanya adalah karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka disunnahkan ketika kita menghadapi situasi yang sangat sulit, ya, bacalah karir kata Rasulullah, ulang-ulang kata-kata la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Baik, teman sekalian yang dirahmati Allah, ayat berikutnya yang dicuplik oleh Imam Nawawi adalah wa qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada Zat yang senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaklah seorang mukmin itu bertawakal, bergantung diri. Ya, bersandar ya. Kemudian dalam surat At-Talaq ayat 3 Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, Allah akan mencukupi orang tersebut. Wa qala ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 2, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina, mereka yang idza dzukirallahu, jika nama Allah itu disebut, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan, mereka bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga
karakter hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang-orang yang hatinya itu sangat lembut. Manakala nama Allah itu disebutkan, bergetarlah hati itu. Ya, manakala ayat-ayat Allah itu dibacakan, maka mereka terus kemudian bertambah keimanan mereka. Jadi ada rasa nyambung dengan, ya, semua itu. Nama Allah disebut, ayat-ayat Allah dibaca, ada rasa nyambung di sana. Ya, bergetar kemudian hatinya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, agar kita memiliki hati yang seperti itu, maka yang pertama kali disiapkan adalah agar hati kita itu bersih. Ya, agar hati kita itu bersih. Yang kedua, yang harus disiapkan adalah, ya, menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu yang banyak. Ya, sehingga ilmu-ilmu itulah yang akan melunakkan hati kita. Ya, ilmu-ilmu itu yang akan melunakkan hati kita, sehingga ketika kita mendengar ayat Allah dibacakan, maka nyambung. Ya, antara hati kita itu nyambung, perasaan kita itu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar dalam hidup kita. Manakala kita memiliki, ya, hati yang seperti itu. Dan sungguh beruntung, berbahagia orang yang dikaruniai oleh Allah hati yang seperti itu. Untuk melunakkan hati itu tidak mudah soalnya. Ya, tapi banyak sekali orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, yang hati-hati yang lembut. Maka bersyukur pada Allah